Pernah gak sih kalian ngerasa pas lagi nonton debat publik atau deket-deket pemilu, kayak ada kekuatan tak terlihat yang lagi bekerja? Kekuatan yang diam-diam ngebentuk cara kita mikir, ngerasain sesuatu, dan ujung-ujungnya nentuin pilihan kita. Nah, yuk kita coba intip bareng-bareng gimana sih mesin di balik layar ini sebenarnya bekerja? Oke, kita mulai dari pertanyaan yang mungkin agak bikin gak nyaman nih. Coba deh pikirin sejenak, waktu Anda nentuin sebuah opini, dukung seorang tokoh, atau setuju sama sebuah kebijakan, seberapa yakin sih Anda kalau ide itu 100% murni dari pikiran Anda sendiri? Nah, ini dia nih, inti dari misteri yang bakal kita bongkar. Kutipan ini seolah-olah bilang kalau kebebasan memilih yang kita bangga-bangga ini tuh mungkin cuma ilusi. Kayak sebuah panggung yang udah diatur rapi, di mana kita cuma mainin peran yang udah disiapin. Jadi, pertanyaannya, siapa sutradaranya? Jawabannya ada di satu konsep yang namanya rekayasa politik. Dan jangan salah ya, ini bukan sihir atau teori konspirasi acak. Ini tuh sebuah ilmu, sebuah teknik yang sangat sistematis buat mengarahkan opini publik. Yuk kita bedah bareng. Jadi, apa sih sebenarnya rekayasa politik ini? Bayangin deh, ini bukan pukulan keras, tapi lebih kayak bisikan lembut yang diulang terus-menerus. Ini adalah seni membentuk cara pandang kita secara terencana, bukan dengan paksaan, tapi dengan kehalusan. Caranya itu nyelinap ke alam bawah sadar kita lewat narasi, simbol, dan permainan bahasa. Nah, ini poin yang paling penting. Rekayasa politik itu nggak mengubah fakta. Misalnya, ada sebuah jembatan yang runtuh, tapi yang mereka kendalikan itu maknanya. Jembatan itu runtuh karena kelalaian pemerintah, atau jangan-jangan sabotase dari lawan politik, atau murni bencana alam. Siapa yang jadi pahlawan karena langsung turun tangan, dan siapa yang jadi kambing hitam? Nah, disitulah medan pertempurannya. Terus gimana caranya semua ini dilakuin? Ada serangkaian alat atau perangkat yang dipakai buat ngebangun persepsi ini. Anggap aja ini kotak peralatan si sutradara tadi. Nah, disinilah kita bongkar kotak peralatannya. Ada 4 perangkat utama yang sering banget dipakai. Pertama, gimana media ngebungkus sebuah cerita. Kedua, manipulasi bahasa yang super halus. Ketiga, penciptaan citra buat bikin mana pahlawan, mana musuh. Dan yang terakhir, yang paling kuat, adalah pancingan emosi yang bisa mematikan logika kita. Yuk kita lihat satu persatu. Pertama, media. Ini alat yang paling kuat, nggak bisa dipungkiri. Dengan membesar-besarkan satu isu, contohnya kejahatan kecil di jalanan, dan mengecilkan isu lain, kayak korupsi skala besar, media bisa menciptakan rasa takut atau urgensi yang sebenarnya nggak proporsional. Ingat, apa yang nggak diberitakan itu seringkali sama pentingnya dengan apa yang diberitakan. Selanjutnya kita ngomongin kekuatan kata-kata. Pernah merhatiin nggak gimana sebuah kebijakan yang sama bisa punya dua nama yang beda banget? Kebijakan yang mungkin merugikan sebagian orang nggak akan disebut kebijakan keras, tapi bakal dibungkus pakai istilah manis kayak inisiatif reformasi atau penertiban demi kepentingan bersama. Kata-kata pada akhirnya bukan cuma ngejelasin realitas, tapi juga bisa ngebentuk realitas itu sendiri. Lalu ada penciptaan citra. Di panggung politik, setiap aktor itu dikasih peran. Ada yang ditampilkan sebagai pahlawan penyelamat bangsa, ada yang diposisikan sebagai korban yang harus kita bela, dan yang paling penting, hampir selalu ada musuh atau ancaman yang diciptakan untuk menyatukan dukungan. Dan ini dia senjata pamungkasnya. Emosi. Kenapa sih rasa takut, marah, atau harapan yang meluap-luap itu efektif banget? Sederhana aja. Coba diingat-ingat kapan terakhir kali Anda bikin keputusan terbaik pas lagi emosi banget. Mungkin pas lagi marah besar? Kayaknya jarang ya. Nah, saat emosi ngambil alih, logika kita itu duduk di kursi belakang. Dan di saat itulah kita paling gampang buat nerima narasi apapun yang disodorin ke kita. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling licin nih. Rekayasa politik yang paling canggih itu justru nggak pakai kebohongan terang-terangan. Itu terlalu gampang dibantah. Senjata mereka jauh lebih halus dan cerdas. Triknya ini jenius sekaligus bahaya banget. Mereka nggak bohong. Mereka cuma nggak ngasih tahu kebenaran seutuhnya. Coba bayangin sebuah puzzle. Mereka nunjukin ke Anda dua kepingan yang pas banget, terus mereka yakinin Anda kalau itulah gambaran keseluruhannya. Padahal mereka sengaja nyembunyiin kepingan ketiga yang kalau dipasang bakal mengubah total gambarnya. Inilah yang bikin manipulasi zaman sekarang jadi susah banget dideteksi. Oke, setelah dengar semua ini mungkin rasanya jadi agak pesimis ya. Tapi tunggu dulu, ada kabar baiknya. Kita nggak selemah itu kok. Ada cara buat melawannya. Kuncinya sederhana,
berhenti jadi penonton pasif, dan mulai jadi wasit yang kritis. Paham soal ini tuh bukan berarti kita jadi sinis dan anti sama politik. Justru sebaliknya, ini adalah tentang gimana caranya kita berpartisipasi tapi secara cerdas, menolak untuk sekedar jadi pion yang digerak-gerakin di papan catur orang lain. Anggap aja ini perisai mental Anda. 3 pertanyaan simpel yang bisa Anda aktifin setiap kali nerima informasi. Pertama, siapa yang diuntungkan dari narasi ini? Kedua, kenapa isu ini diangkatnya sekarang? Nggak kemarin atau besok? Dan yang ketiga, ini yang paling penting. Bagian cerita apa ya yang sengaja nggak diceritain? Pada akhirnya, ya inilah visi yang mestinya kita tuju. Sebuah arena politik di mana yang dihargai itu bukan kepandaian memanipulasi, tapi kejujuran dan komitmen yang tulus pada kepentingan kita bersama sebagai warga negara. Jadi, tugas kita semua setelah ini dimulai. Bukan besok, tapi hari ini. Waktu Anda baca berita utama atau ngelihat perdebatan di media sosial, coba berhenti sejenak, tarik sedikit tirainya, dan mulailah bertanya. Narasi apa yang lagi mereka coba jual ke saya? Dan apa sih sebenarnya yang ada di balik panggung? Jangan lupa subscribe, like, and share.